Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwan illa ala zalimin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang mudah-mudahan semuanya selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam kesempatan yang penuh barakah ini, marilah kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat keimanan dan keislaman, kesehatan, walaupun ada gangguan sedikit. Dan alhamdulillah kita dengan nikmat-nikmat itu kita masih berkesempatan untuk solat berjemaah, kemudian diteruskan dengan kajian kita tentang pelajaran tauhid. Kemudian salawat dan salam mudah-mudahan Allah selalu melimpahkannya kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan Rasulullah SAW dan mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, kenapa kita untuk senantiasa belajar tauhid? Karena kita diantaranya menginginkan untuk mendapatkan husnul khotimah di dalam hidup kita, di akhir hidup kita. Karena syarat untuk mendapatkan husnul khotimah adalah hidup dengan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bahwa di akhirat nanti yang sering kita sampaikan, orang yang berhak untuk mendapatkan syafaat adalah orang-orang yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Banyak sekali. Maka oleh karena itu, marilah kita senantiasa untuk belajar pelajaran tauhid ini. Mudah-mudahan dengan kita belajar ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita taufik serta hidayahnya, sehingga kita selalu di jalan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah wal Jamaah. Bapak Ibu rahimakumullah, ada dua hal yang kita kaji pada malam hari ini. Yang pertama adalah kita berbicara tentang taat kepada ulama, taat kepada orang tua, taat kepada penguasa, dan taat kepada siapa saja. Yang mana ketaatan itu bertentangan dengan Allah dan Rasulnya. Maka ketaatan itu adalah wajib untuk kita tinggalkan. Bapak Ibu rahimakumullah, taat kepada ulama dan umara dalam hal yang diharamkan dan apa yang telah dihalalkan Allah kemudian dia halalkan, dan apa yang diharamkan Allah kemudian dia haramkan. Maka perbuatan yang demikian adalah suatu kesyirikan. Jadi sebagai contoh di dalam Al-Quran, firman Allah Subhanahu wa taala, wa ahallallahu al-bai' wa ahallallahu al-bai' wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi jual beli halal, riba haram. Maka kalau ada orang bilang, apakah dia ulama
Dan siapapun mengatakan bahawa riba itu boleh, halal, dengan dalil ini dan itu. Nah, ketika hal ini diikutin, berarti dia adalah sebagai Tuhannya, sebagai Tuhannya. Atau di ayat yang lain, wala taqrabu zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina, karena zina itu adalah innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila, suatu perbuatan yang buruk dan sejahat-jahat jalan yang ditempuh. Jadi zina adalah hubungan seorang suami, seorang laki-laki dan perempuan tidak melalui hukum nikah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini namanya zina. Jadi mungkin orang pendapat sekarang, oh ya, kalau mau sama mau kan katanya tak zina, akan redo sama redo. Yang zina tu katanya kalau ada paksaan. Ini. Jadi dia menghalalkan yang sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini termasuk syirik. Termasuk syirik pada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi di sini bahwa kenapa kita dilarang untuk taat kepada siapapun. Kita dilarang untuk taat kepada siapapun yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama hadis Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah SAW? La ta'atal makhluk fi maksiatillah. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tak kati. Tak boleh taat. Apakah orang tua, apakah ulama, apakah atasan atau penguasa. Nah, ini tak boleh. Hukumnya haram. Hukumnya adalah haram. Karena sekarang sudah muncul orang-orang yang mengaku dirinya sebagai Tuhan. Pada zaman sekarang banyak orang muncul, manusia-manusia ngaku Tuhan supaya dia ditaati, dipatuhi. Maka oleh karena itu kita harus kembali kepada minhajul Islam. Di dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Luqman ayat 14-15, wa wasainal insana biwalidi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisalu fi amaini anishkurli wal walidayya ilaikal masir. Wa in jahadu ala antusyrika bi ma laysa laka bi ilmun fala tutihuma wa sabhibuma fid dunya ma'rufa. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memberikan wasiat. Ini adalah wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wasainal insana biwalidaini ihsana. Agar manusia itu adalah berbuat baik kepada orang tua. Jadi taat kepada Allah, anishkurli, pertama syukur kepadaku, menghargai kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah syukur dengan menghargai kebaikan orang tua. Tetapi di ujung ayat wa in jahadu ala antusyrika bi ma laisa laka bi ilmun fala tutihuma. Apabila orang tua itu kata Allah memaksa kamu untuk berbuat maksiat kepadaku, berbuat syirik kepadaku, kata Allah, fala tutihuma, jangan kau taat. Tak boleh taat kepada orang tua dan siapapun. Kalau ketaatan itu di dalam
bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ketaatan itu akan hilang haknya. Jadi orang akan hilang haknya untuk ditaati manakala perintah itu adalah bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hilang ketaatannya. Jadi orang tua umpamanya, ini orang tua umpama. Jadi kita wajib dah usah taat. Kenapa? Karena hilang ketaatannya. Hak dia untuk ditaat. Kenapa? Karena dia menyuruh anaknya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu ketika Rasulullah SAW membaca ayat Quran di dalam surat At-Taubah, ittakhuzu ahbarahum rubanahum arbaban min dunillah wal masih ibnu Maryam wa ma umiru illa liya'budu ilaha wahida la ilaha illahu subhanahu amma yusyrikun. Jadi Rasulullah baca ayat ini, turun ayat ini. Ittakhazu ahbarum rubanahum. Orang-orang Yahudi dan Nasrani itu adalah menjadikan ulamanya, para pendeta-pendetanya menjadi Tuhan-Tuhan selain daripada Tuhan Allah. Dan Isa anak Maryam juga mereka jadikan Tuhan. Wa ma umiru illa liya'budullaha ilaha wahida. Dan tidaklah diperintah kecuali untuk menyembah Tuhan yang satu. Tiada Tuhan kecuali Dia. Maha suci Allah daripada apa yang mereka sekutukan. Jadi di sini ketika Rasulullah baca ayat ini, ada seorang sahabat yang dulunya dia agama Kristen. Kemudian dia masuk Islam, namanya Adi bin Hatim. Adi bin Hatim ini adalah ketika dia menjadi orang Kristen belum masuk Islam, dia sudah terkenal orang baik, orang yang sangat pemurah, mudah membantu orang. Kemudian dia masuk Islam pada tahun 9 Hijrah, dan dia adalah berumur panjang, umurnya sampai 120 tahun. Maka ketika Rasulullah membaca ayat ini, faqultu lahu, maka dia berkata kepada Rasulullah, inna lasna na'buduhum. Kami ya Rasulullah, waktu aku masih Kristen, kami kan tidak nyembah ulama-ulama kami. Kami tidak nyembah mereka. Qala alaysa yuharrimu ma ahallallahu wa tuharimu ma yahulla ma haramahu. Kata Rasulullah SAW, bukankah kamu, kata Rasulullah, telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah dan telah menghalalkan apa yang diharamkan Allah menurut ulama-ulama kamu? Kalau yang itu, ya Rasulullah, benar. Kata Rasulullah SAW, qala fatilka ibadatahum, maka itulah, kata Rasulullah, yang dimaksud menyembah mereka. Ya, jadi paham di sini ada deh. Jadi yang dimaksud menyembah mereka adalah ketika mereka itu mengarahkan kepada hal-hal yang bertentangan dengan perintah Allah SWT, mereka taat, berarti mereka bukan lagi Tuhannya Allah Subhanahu wa taala, tetapi Tuhan mereka adalah para pembesar-pembesar mereka, orang-orang yang mereka anggap, mereka taati selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu, pada zaman sekarang ini adalah zaman rusak. Zaman rusak adalah rusak akidah. Umar bin Khattab bertanya kepada Zaid bin Haidar, wahai Zaid, apakah kamu mengetahui tentang rusaknya Islam? Tahu tak? Kata Zaid, ya Amirul Mukminin, saya tidak tahu. Kata Umar bin Khattab, yang menghancurkan Islam adalah
ketergelincirannya para ulama. Oh ini sebab tergelincirnya para ulama umat ini ya di dalam hal tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi ini kajian kita yang pertama. Sebenarnya kita inilah diulang-ulang kajian ini. Tapi begitulah kalau kita ngaji supaya kita ini paham ya. Supaya kita betul-betul paham ya. Sebab hal-hal yang selalu diulang-ulang itu akan menjadi paham. Bapak Ibu rahimakumullah, itu bab yang kedua ini adalah sikap keras Rasulullah SAW terhadap orang-orang yang beribadah kepada Allah di sisi kubur orang-orang yang soleh dan para hamba-hamba Allah yang soleh. Jadi hadis ini lima hari sebelum Rasulullah SAW meninggal, Rasulullah SAW mendapat informasi dari istrinya yang bernama Ummu Salamah bahwa Ummu Salamah ini pernah pergi ke Ethiopia dan dilihat di situ ternyata orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani mereka menjadikan kubur-kubur orang-orang yang soleh itu dijadikan tempat ibadah. Kemudian mereka menjadikan di tempat ibadah itu adalah surah-surah, artinya patung-patung. Patung-patung. Kemudian ini disampaikan oleh Ummu Salamah kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW berkata, ulaika iza mata fihim rajulus soleh atau abdus soleh banau ala qabri masjidan au sawarhum batil kasurah ulaika syarum khalqi indallah. Kata Rasulullah SAW, jadi orang-orang ahli kitab itu kalau ada di antara mereka yang mati orang-orang yang soleh, maka dia menjadikan di atas kuburannya itu masjid. Jadi dijadikannya masjid. Kemudian dijadikannya patung. Ulaika sararan al-khalqi indallah. Dan perbuatan ini kata Rasulullah sejahat-jahat sejahat-jahat perbuatan makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ketik lagi artinya. Gawe yang paling sesat adalah orang yang menjadikan masjid sebagai kuburan, menjadikan masjid di atas kuburan. Nah ini, jadi Rasulullah SAW itu sudah berusaha, tetapi kayaknya Rasulullah SAW belum merasa puas. Sampai-sampai mau meninggal masih memberikan nasihat. Memberikan nasihat. Kenapa? Karena fahaulai jama'u bainal fitnah fil kubur, fitnatul kubur wa fitnatul tamasil. Jadi orang yang menjadikan masjid di atas kuburan itu ada dua fitnah ya yang sangat besar. Kata Rasulullah, yang pertama dia isolat, dia ibadat di tempat orang meninggal. Di atas kubur orang meninggal. Apakah itu keyakinannya dikubur di situ tempat yang dibarokai Allah, dimakbulkan Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlepas dari apapun alasannya. Kata Rasulullah, ini adalah perbuatan yang sangat jahat yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua kata Rasulullah, fitnatul tamasil, yaitu fitnah yang menjadikan patung-patung. Jadi mereka menyembah patung. Jadi ini kenapa? Karena ini adalah merupakan satu-satunya jalan yang nantinya akan manusia terjerumus kepada kesyirikan. Ya, kalau sekarang, kalau kita lihat, ya,
Mohon maaf, saya ni dulu di Jawa. Saya 4 tahun saya di Jawa. Di Malang, di Karangkates, rumah saya. Jadi saya tahu sedikit-sedikit bagaimana orang para umat Islam di sana terhadap kuburan. Mereka benar-benar apa yang ditakut Allah Subhanahu ditakut oleh Rasulullah SAW ini. Rasulullah takut. Karena kata Rasulullah SAW, wa huwa kadzalika laknatullahi alal yahud wan nasara ittakhazu kuburan mabniyatihim masajidan. Karena kata Rasulullah SAW, perbuatan itu dilaknat Allah. Siapa itu? Orang Yahudi dan orang Nasrani menjadikan kubur para nabi-nabi sebagai masjid. Ittakhazuha sona'u walau la zalika ubiru kubrihi ghairu annahu khasya ayattakhuza masjidan. Jadi Rasulullah ini takut padahal Rasulullah masih hidup. Rasulullah masih hidup, takutnya kalau umatnya melakukan perbuatan itu kalau dia sudah mati. Maka takut Rasulullah kalau dijadikan kuburnya itu seperti orang-orang menjadikan kubur orang-orang Nabi Isa ibnu Maryam, orang-orang yang soleh, kubur Syekh Abdul Qadir Jalani dan lain sebagainya. Karena terutama sekali adalah orang-orang Syiah, orang-orang kaum Khawarij, orang-orang mereka ini mungkin kita dengar ya, katanya ada wali kutub. Wali kutub, ada wali itu wali biasa. Kajian kita minggu yang lalu. Wali kutub itu adalah wali yang derajatnya sebagai Tuhan. Jadi wali kutub itu adalah wali yang ikut serta di dalam mengatur dunia yang ada ini, memberikan rezeki, memberikan manfaat, menghalangi mudarat dan lain sebagainya. Ini pendapat mereka dan ini banyak sekarang. Ya, banyak. Tengoklah dewek di YouTube, ya. Tengok kita. Timbul, paham ini. Timbul paham ini. Ini kita takut ini, ya. Ketika ini didengar oleh orang kaum muslimin yang tidak mempelajari tentang, maka dia tersesat. Dia akan menjadi penyembah, ya, sehingga dia menjadikan orang-orang yang mati sebagai Tuhannya. Wali kutub katanya, masya Allah, ya. Bahkan mereka itu menganggap bahwa orang-orang yang dianggap mereka sebagai wali, ya, sebagai wali, mereka kedudukan mereka adalah lebih tinggi dari Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena mereka mengatakan bahwa wali kutub itu langsung mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, sementara Rasulullah SAW itu mendapat wahyu melalui malaikat Jibril alaihissalam. Nah, inilah penyimpangan, ya, penyimpangan akidah, ya, penyimpangan akidah yang sekarang sangat banyak kita dapati, ya. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka kata Rasulullah, ala fala tattaizul kubur masajida fa inni anhaakum an zalik. Maka oleh karena itu kata Rasulullah, janganlah kamu sekali-kali menjadikan kubur-kubur itu sebagai masjid. Jadi ada kubur. Jadi kubur sampingnya ada kubur masjid. Ada di depan pengimaman ada kubur. Ya, samping ada kubur. Ini mana ini? Gimana? Ini sebenarnya tidak boleh. Sebaiknya dipindah. Tetapi kalau memang tidak bisa dipindah, maka berilah batas, kasih tembok yang memisahkan antara masjid dengan kubur tersebut. Dengan kubur tersebut. Makanya kubur Rasulullah SAW itu adalah disembunyikan. Karena takut, di sini dikatakan, karena takut orang-orang akan menjadikan walaula zalikal ubriza kubur ghairu annahu khasya ayataisa masjidan. Karena Rasulullah itu takut sekali, kaget kuburnya dijadikan masjid, dijadikan masjid, sehingga Rasulullah SAW
mencegah umatnya untuk melakukan hal tersebut. Jadi memang sekarang posisi kuburnya Rasulullah SAW itu memang seolah-olah di dalam masjid. Tetapi itu merupakan adalah kebijakan daripada seorang gubernur pada waktu dari Mesir, Amr bin As. Sehingga ulama menentang. Takutnya orang bilang, itu lihat di Madinah. Di mana kubur Rasulullah? Ini. Padahal kubur Rasulullah itu ada kubur dahulu sebelum masjid. Ada kubur sebelum masjid. Karena kubur Rasulullah itu itulah namanya, apa namanya? Rumah Rasulullah. Itulah apa namanya? Kamar. Jadi dalam hadis Rasulullah, para nabi dan rasul apabila meninggal maka dia dikubur di mana tempat dia meninggal. Dia meninggal dikubur tu di kamar, kubur di kamar. Itu khusus untuk nabi. Jangan kita tak boleh. Tak boleh khusus. Ada perkara-perkara yang khusus untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW ala fala tadghisul kubur masajida fa inna anhaakum an zalik. Karena Rasulullah SAW melarang kubur-kubur itu dijadikan sebagai masjid-masjid. Jadi kalau kita lihat di tempat-tempat yang tertentu ada orang meninggal, kuburnya dijadikan tempat beribadah. Ada AC, pokoknya kipas angin supaya mantap. Situ tempat berzikir, tempat haul, meninggalnya sekian hari, sekian tahun dan lain sebagainya. Maka kubur tersebut sudah berubah. Fungsinya seperti berhala yang dipersembahkan pada zaman jahiliyah. Ini yang terjadi sekarang. Karena apa? Karena tidak ada jaminan bahwa mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ada orang mengatakan, oh ini syirik. Kata jaminan. Dah ganti jamin. Kalau kita lihat sejarah umat Islam, bagaimana di Turki, bagaimana di di Andalusia, bagaimana di Irak, begitu hebatnya umat Islam. Sekarang jadi kenangan, tidak ada lagi. Nah ini takut jadi ada jaminan bahwa masjid-masjid yang ada di masjid di Indonesia ini, Masjid Istiqlal, dah kata jaminan sampai kapan jadi masjid. Wallahu a'lam. Maka oleh karena itu Rasulullah menghalang itu, melarang untuk meletakkan kubur-kubur di dekat masjid. Jadi kalau memang ada lebih baik dipindah. Kalau memang tidak bisa maka di dinding. Sebab di Linggau ini banyak juga ada kuburan-kuburan dekat masjid. Cuman siapalah nak nyampaikannya. Karena banyak tak tahu. Karena banyak nak tahu. Dianggap itu hal yang biasa. Maka oleh kerana itu marilah kita untuk senantiasa untuk mempelajari ilmu tauhid ini. Mudah-mudahan dengan sebab kita mempelajari tauhid ini, kita untuk diselamatkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam kita berakidah, sehingga kita untuk mendapatkan keselamatan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu rahimakumullah, demikianlah yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan ini, dan mohon maaf suaranya kurang bagus. Demikianlah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi